menghadiri majelis-majelis ilmu agar ilmu kita inilah yang menjadi baterai menggerakkan untuk beramal soleh dan beramal soleh terus. Bukan hanya mereka yang ada di dasar laut, tapi mereka yang ada di dalam tanah. Tidak cukup dengan mereka yang ada di dalam tanah. Para malaikat akan mendoakan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi. Bahkan Allah sendiri ikut memberikan rahmat. Tidak sampai di situ, luar biasanya majelis ini. Allah akan kirimkan malaikat-malaikat dengan menaungkan sayap-sayap penghormatan, dan tidak ada turunnya malaikat ke dunia ini atas dasar iseng. Dia turun pasti karena diperintah, dan dia turun pasti membawa sebuah misi. Ada malaikat yang dikirim khusus, dan tidak hanya satu, bergelombang malaikat untuk diturunkan dengan sebuah misi yang sangat mulia. Undang malaikat juga tidak mudah. Maka SMS belum tentu bisa datang, di telepon apalagi susah. Tapi begitu panjenengan hadir di majelis ilmu, dia datang. Allah mengikat komitmen malaikat ini, kehadirannya dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan terbentuk di dalam hati kita, bahkan terukir keindahan, lebih dari sekedar kesenangan, tapi indah, seperti yang disebut oleh Rasul, tidak maratu. Kalau kamu melewati, artinya melewati ini secara tidak sengaja. Rumahnya Tembalang, rumahnya Gunung Pati. Sekarang dia kerja di bawah, itu lewati perempatan Sampangan, tahu kalau di sini ada majelis ini, tidak perlu melewati walaupun nyijet sidik. Di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman dari taman-taman di surganya Allah. Sudah enak rasanya, kebangetan. Dia tidak melihat sebuah keindahan padahal keinginan kita itu kalau melewati sebuah tempat di saat berjalan, wahnya taman wapi itu bisa semakin mampir orang edan terus nampak motor cekrek wes puas. Apalagi kok mantenannya dilewati lurus, ada suasana romantisme yang terbangun ketika ini dalam kondisi seperti itu. Cuma pandangan mata kita harus terbuka melihat majelis ilmu itu seperti taman min Riyadil Jannah, dari taman-taman jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghendaki farta'u maka hendaklah sempatkan mampir. Itu yang tidak sengaja. Lah kalau kita dari rumah itu menyengaja dan menyiapkan satu kesempatan untuk itu, maka keutamaannya akan berlipat-lipat ganda. Karena sebuah majelis ilmu bisa jadi akan merubah, dan perubahan itu selalu diawali dari hati yang terisi oleh kefahaman, terisi oleh kefahaman tentang keutamaan sesuatu, keburukan sesuatu, sehingga dia bisa memilah dan memilih dan menentukan sikap apa yang harus diambil. Ikhwan itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dahulu ada beberapa utusannya datang kepada Rasulullah SAW dari Bani Al-Asad.
Bani Al-Asad. Dan menjadi kebiasaan Qabilah pada masa itu mengirimkan orang-orang terpandang, tokoh, orang-orang pintar untuk mewakili kaum mereka untuk hadir di hadapan Rasulullah, karena satu kaum juga kesulitan karena jauhnya jarak untuk menimba ilmu. Maka pertanyaan-pertanyaan pun yang diajukan kepada Rasulullah sebisa mungkin yang singkat, padat, tanpa. Kabilah ini dipimpin oleh Suwaid bin Al-Haris. Ketika Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang yang lain dari biasanya dilihat, maka Rasulullah bertanya, "Man antum? Siapa kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang beriman." Jawaban ini jawaban yang mengagumkan. Jarang loh ya kita ini ditanya orang itu bisa jawab begitu. Anak mukmin, padahal jenenge paling jenengan sinten, kula tiyang beriman. Belum tentu kita berani mengatakan demikian. Ya seringnya itu jawab namanya kula tiyang Semarang. Biasanya cuma begitu. Tapi jarang sekali sampai berani menjawab man antum, nahnu mu'minun, kami orang-orang beriman. Mengherankan jawaban ini. Jawaban yang sedemikian tegas. Ini mesti dia memahami sesuatu. Dia mesti memahami sesuatu. Sebagaimana siapa jenengan, aku wong Semarang, bukti di KTP. Man antum, nahnu mu'minun, kami orang-orang beriman. Rasulullah bertanya, inna likulli qaulin haqiqah. Sesungguhnya bagi setiap perkataan itu ada bukti. Fama haqiqatu qaulikum wa imanikum. Maka apa bukti perkataanmu dan imanmu? Ya kan? Kalau ngaku orang Semarang kan buktinya apa? KTP. Maka tidak banyak orang berani mengatakan ini karena belum banyak yang bisa menjawab. Siapa kalian? Saya orang beriman. Buktinya apa? Layuni. Aku sholat. Padahal bukti beriman, bukti berislam itu ada. Kok ada serombongan orang bisa mengatakan dengan tegasnya dia memahami sesuatu dengan sangat pahamnya. Mereka menjawab 15 perkara. 5 diantaranya pernah Tuhan perintahkan kepada kami dengan perantaraan utusan supaya kami mempercayainya. 5 diantaranya Tuhan juga perintahkan kepada kami dengan perantaraan putusan Tuhan supaya kami mengerjakannya. Dan 5 perkara yang biasa kami lakukan sejak masa jahiliyah yang masih kami lakukan sampai ini, kecuali jika Tuhan tidak menyukai salah satu di antara yang 5 perkara itu, maka kami akan tinggalkan. Maka Rasulullah menjawab, wa mal khamsul lati amartukum biha rusuli an tu'minu biha. Apa 5 perkara yang pernah kuperintahkan kepadamu dengan perantaraan utusanku supaya kamu mempercayainya. Jadi Bapak Ibu, ada 15 yang menghendaki dia dan rombongan itu berani mengatakan nahnu mu'min. 5 yang dipercayai, 5 yang dikerjakan, 5 yang mereka biasa lakukan waktu jahiliyah dan mereka hadir di situ. Sekiranya Rasulullah
Allah menghendaki 5 ini harus ditinggalkan, maka mereka akan meninggalkan. Mereka menjawab, Tuhan telah memerintahkan kepada kami supaya kami percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada utusan-utusannya, percaya kepada hari berbangkit sesudah mati. Cukup sampai di situ. Ada yang kurang. Yang kurang biasanya diwakili dengan yang lain. Nah itu takdir baik dan takdir buruk, yaitu diwakili dengan beriman kepada. Ketika ada yang nyebutnya 5, kemudian diajarkan kepada kita dan anak-anak kita itu 6, tapi sebenarnya yang ke-6 itu sudah include, masuk di dalam yang kelima. Dan tidak ada masalah. Mengimani satu adanya Allah. Perkara ini sepele kita dengar, tapi ternyata buktinya banyak yang tidak percaya, walaupun dia berstatuskan sebagai orang beriman mengakunya. Karena kalau dia itu percaya Allah itu ada, pasti dia akan beribadahnya. Ya, siapapun yang percaya Allah itu ada, pasti ada perintahnya, pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Sebuah tausiah singkat yang kami dengar dari Syekh Abdul Razak di Madinah menyampaikan kalimat yang baru saya pahami dan terasa keras. Kata itu terdengar oleh kita di sini ketika beliau menjelaskan tentang seruan Allah, hayya 'alas shalah. Seruan tentang hayya 'alas shalah, mari kita salat. Syekh Abdul Razak ini menjelaskan apa arti daripada hayya 'alas shalah. Arti dari hayya 'alas shalah artinya siapapun yang punya telinga dan dia mendengar suara itu, dan suara itu adalah panggilan Allah kepada, maka dia harus mendatangi. Karena sekiranya itu hujan, sekiranya hujan, hayya 'alas shalah itu tiada. Sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Tidak ada hayya 'alas shalah. Karena kalau hayya 'alas shalah orang harus datang ke tempat suara. Kalau tidak mendatanginya tanpa alasan yang darurat, bahwa ia secara sengaja durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggilnya, kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak kita itu kita panggil sekali, 2 kali, itu tidak menyawai. Kita anggap anak itu bandel, nakal, kurang ajar, dan berapa kali mendengar. Bahwa kemudian Allah memanggil itu sampai 4 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan kalau subuh ditambah dengan as-shalatu khairun minan naum, mengingatkan ini lebih penting dari tidur kamu. Orang percaya ini lumayan penting 2 kali. Kalau orang yang dipanggil seperti itu bukan muadzin yang memanggil. Kalau muadzin yang memanggil, mungkin suaranya nggak seperti itu, pakai undangan itu. Aturan tahu, wonten acara sholat subuh jangan manten. Itu sudah langsung